Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Nuna Raisa Ikari. Kembali lagi dengan Olah-oleh Singgalang. Nah, kali ini kita bersama warta-warti Singgalang, yaitu Kak Linggo Gini. Iya, selamat sore. Iya, Kak. Oke, kalau boleh tahu, sudah berapa lama Kak menjadi warta-warti di Sumatera Barat? Di Singgalang? Saya totalnya masuk Singgalang 2007. Berapa itu? Sekarang 2024. 2024 ya. Lebih dari 15 tahun lebih. Di radio saya selama 2 tahun, jurnalis radio. Kayak gitu. Oke, kali ini kita akan membahas tentang maraknya pelecehan seksual yang terjadi di Sumatera Barat akhir-akhir ini. Contohnya itu seperti kasusnya yang kemarin ini ya, Kak. Nah, Kakak sebagai warta-warti ini bagaimana sih tanggapan Kakak terhadap pelecehan seksual yang terjadi di Sumatera Barat? Kalau itu ya termasuk apa ya? Saya sebagai perempuan miris dan mengkhawatirkan, kecewa. Mengkhawatirkan kenapa? Saya juga perempuannya, saya juga punya anak perempuan. Itu sudah di luar batas seperti itu kan. Akhir-akhir ini memang banyak, tidak hanya terjadi pada kasus Nia Kurniasari gitu ya. Itu termasuk udah di apa ya? Kasusnya itu viral ya, sempat viral ya, viral. kayak gitu. Kasusnya sempat viral, diseret kayak gitu kan. Kayak gitu, masuk viral. Akhirnya kan setelah 11 hari penangkapan penuh drama kan ditangkap pelakunya kayak gitu kan. Tak hanya itu, sekarang termasuk Sumatera Barat atau Pariaman lah. Di Pariaman aja selama 2024 ini ada kasus serupa yang terjadi. Pertama, ayah kandung tega menghamili anaknya, anak kandungnya hingga melahirkan. Kayak gitu. Dia seorang seorang yang intelektual juga seperti itu. Terus ada lagi kakak tiri yang tega menjual adik tirinya ke mucikari, kayak gitu kan, ke mucikari. Menurut saya sudah mengkhawatirkan lah kondisi sekarang ini kita sebagai kaum perempuan yang saya di lapangan melihat tindakan seperti itu. Sudah mengkhawatirkan. Baik. Nah, selanjutnya bagaimana sih Kakak melihat peran orang tua dari maraknya kepada pelecehan terhadap anak pada saat sekarang ini? Saya melihat ya peran orang tua sangat berperan sekali untuk terhadap anaknya. Orang tua ibaratnya sekarang orang tua itu harus cek dan cross check anaknya. Kayak gitu kan, entah itu mereka ketika mereka sekolah kayak gitu, harus orang tua ibarat sebagai, kalau anak sekarang ya, orang tua harus sebagai teman. Kita tidak hanya, itu adalah PR bagi orang tua kita sendiri, kita sebagai orang tua ya, jangan menyalahkan anak kita sudah disekolahkan, sementara kita tidak ada mendidik mereka. Sebagai orang tua kita harus mendidik mereka agama, akhlak, sopan santun, kayak gitu. Seperti itu. Banyak tugas orang tua yang belum. Saya lihat sekarang ini ya, orang tua sekarang sibuk dengan teknologi, anaknya sibuk dengan teknologi, asalkan diberikan HP, anaknya itu sangat berperan lah, kayak gitu, untuk tumbuh kembang anaknya, jangan lepas dari tanggung jawab, harus membimbing anaknya, kayak gitu. Sebagai orang tua kita harus berperan, soalnya anak itu dilahirkan ibarat kertas ya, kertas putih, kita tinggal orang tua dari umur setahun sampai 5 tahun kita sama kita, kayak gitu kan. Terus kita berikan mereka pendidikan agama, akhlak, itu dimulai dari orang tua. Anak itu adalah cerminan kita, harus kita didik dengan semaksimal mungkin. Guys, kita tidak hanya memberikan dia nafkah aja, tapi juga kita memberikan edukasi
Ya, betul sekali yang kakak bilang kan bahwa peran orang tua itu sangat penting untuk tumbuh kembang dari anak itu sendiri. Nah, mungkin untuk selanjutnya bagaimana sih tanggapan kakak sebagai wanita gitu, sebagai perempuan terhadap kasus pelecehan yang akhir-akhir ini sering terjadi kepada wanita gitu? Sungguh miris ya, saya melihat. Generasi muda apalah harus waspada, harus cakap. Maksud saya cakap itu, misalnya mereka harus tahu tentang katonak ampe gitu. Iya benar. Katonak ampe ada kan, kato madaki, kato malereng, kato manurun kan, kato madatang. Kayak gitu. Kalau kita terapkan, ditambah pula dengan kita ada adat Basandia Sarak Basandia kita bulah kayak gitu kan. Jadi kalau itu kita tanamkan ya, kalau dalam kalau dalam sebuah keluarga atau apa kan, pelaku pelecehan itu kan datangnya kita lihat kan yang terjadi tempo hari. Kalau pendidikannya agak kasih sayang atau dalam sebuah keluarga itu diperlukan. Iya, benar. Harus seimbang gitu harus ya, seimbang Kak. kayak Antara gitu. Pendidikan dan kasih sayang kayak gitu, pendidikan agama maupun pendidikan umum kayak gitu kan. Terus diajarkan juga tentang akhlak, tentang tutur kata, tutur bahasa, bagaimana kita harus sama orang lain kayak gitu kan. Terus harus bijak menggunakan dengan kecanggihan teknologi kan, teknologi juga berperan seperti itu. Harus bijak kita menggunakan teknologi. Mereka harus kita filter seperti itu. Terus pergaulan. Oh iya, itu penting banget Kak. Penting banget. Pergaulan kita harus melihat pergaulan anak di lingkungan mana. Sebab itu kan kalau kita sudah ibaratnya agama dan pendidikan, pola asuh kasih sayang orang tua itu perlu, penting. Iya, penting sekali. Kayak gitu. Bagaimana tuh Kak peran dari Bundo Kanduang dan Elkam di Sumatera Barat Kak? Saya lihat kan kita juga punya Bundo Kanduang, lembaga Bundo Kanduang sama Elkam ya. Di sana ada Cedek Pandai, Nenek Mama kayak gitu kan, Bundo Kanduang seperti itu. Harus ditingkatkan lagi pengawasannya untuk generasi muda. Harus menanamkan norma-norma agama. Kita harus menjaga lingkungan, harus harus gencar turun ke lapangan untuk memberikan edukasi. Sebab ini kasus pelecehan ini sudah darurat, bukan darurat lagi, sudah mengkhawatirkan darurat kita kayak gitu kan, generasi muda. Kalau dengan dengan adanya peran kita masing-masing harus bersama kita. Harus ditingkatkan lagi Bundo Kanduang, Elkam, terus orang tua, guru, lingkungan harus kerjasama seperti itu. Terus yang terpenting lagi mereka harus diberikan misalnya kayak peran Bundo Kanduang sama Elkam itu kan, mereka juga mengajarkan tentang adat-adat, tentang norma-norma susila yang ada di yang ada di ranah Minang ini seperti itu. Terus mereka juga bisa diajarkan tentang tentang adat budaya kita seperti itu. Terus tata cara berpakaian, tata cara seperti itu, tata cara berpakaian kayak di Minang bagaimana seperti itu. Kembali lagi seperti itu, sopan santun kayak gitu sepertinya harus diajarkan di era teknologi seperti sekarang ini. Walaupun zamannya canggih, tapi anak-anak harus ada sikap itu. Soalnya budaya Indonesia ini, budaya Minang terkenal dengan adat sopan santun seperti itu. Sangat diperlukan untuk turun ke lapangan Bundo Kanduang, untuk turun kalau bisa kan. Mereka juga punya mereka turun masing-masing ke sekolah-sekolah memberikan edukasi. Itu sudah diterapkan di Kota Padang sendiri, tapi di daerah lain saya belum tahu seperti itu. Ya, mungkin lebih ditingkatkan lagi gitu edukasinya kepada warganya. Iya.
Nah, untuk kedepannya nih Kak, bagaimana peran dari semua kita ini dalam mendidik kemenakan kita gitu? Nah, kita sebagai pertama kita berperan lingkungan. Terus habis lingkungan Nini Mama sama Bunda Kandua Elkam, terus guru pendidikan, terus orang tua. Mereka harus berkolaborasi bersama seperti itu. Tidak bisa kita menyalahkan salah satu, ini yang salah, ini yang salah, yang salah seperti itu. Bunda Kandua sama Elkam juga berperan untuk melihat lingkungan anak-anak sendiri, terus lingkungan juga, terus guru. Tapi ada sebuah kasus orang tua tidak bisa menyalahkan guru karena anak-anak lebih banyak waktunya di guru kayak gitu kan. Anaknya hebat, anaknya nggak ada bersikap demikian, itu sikap yang salah. Kalau ingin mendidik anak, seharusnya mendidik anak jangan biarkan dia kita harus mendidik anak sesuai dengan misalnya yang salah ya salah. Misalnya seperti itu. Kalau guru udah mendidik seperti ini, orang tua tidak bisa menyalahkan guru, harus sinkron antara keduanya seperti itu. Terus harapan saya semua harus berperan untuk ini, berperan ya seperti itu. Dalam kasus ini kenapa ini yang terjadi ya? Kita harus merenung diri. Kenapa akhir-akhir ini banyak terjadi pelecehan seperti itu? Kayak orang tua menghamili anaknya seperti itu, hingga hingga anaknya hamil dan melahirkan seperti itu. Terus siapa yang disalahkan? Siapa yang disalahkan? Kita harus merenung diri sendiri seperti itu. Terus belum lagi kakak tiri menjual adiknya yang mirisnya seperti itu, ke hidung belang seperti itu. Siapa yang salah? Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, tapi yang jelas kita harus introspeksi diri masing-masing. Kita harus membentengi diri dengan agama, pendidikan, seperti itu. Sikap dan sopan santun sendiri, seperti itu. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain, seperti itu. Mendidik, misalnya kita berperan orang tua. Menurut saya orang tua sangat berperan sekali, tapi dengan kasus ayah kandung menghamili anaknya itu miris juga saya melihatnya. Kondisi seperti itu orang kandung harusnya melindungi anaknya, ternyata malah menerkam, dugaan menerkam seperti itu. Entahlah, seperti itu. Kita nggak tahu, yang jelas kita harus introspeksi diri sendiri, kita harus waspada. Sudah mengkhawatirkan kalau kita punya anak gadis, kita harus memberikan edukasi seperti ini kepada anak-anak kita. Yang penting dalam mendidik itu akhlak, agama, pendidikan seperti itu. Kalau mereka salah ya salah seperti itu. Tidak bisa ditoleransi lagi kalau mereka salah. Kayak gitu. Harus hati-hati sebagai orang tua. Kalau punya anak perempuan kita harus menjadikan dia sebagai teman. Kayak gitu. Kalau punya anak laki-laki kita harus lihat dia dengan siapa dia bergaul seperti itu. Jangan salah dalam pergaulan seperti itu. Baik, menarik sekali pembahasan kita kali ini dengan Kak. Bentar. Baik, menarik sekali dengan pembahasan kita pada kali ini, yaitu tentang maraknya pelaku pelecehan seksual yang terjadi di Sumatera Barat. Nah, menarik banget nih pembahasan kita yang kita bahas tadi tentang maraknya pelecehan seksual bersama Kakak Lenggogeni selaku warta-warti Sumatera Barat dan Singgalang. Nah, jadi intinya tuh bahwa pelaku pelecehan seksual pada saat ini tuh banyak faktornya ya Kak, tentang bagaimana peran orang tua itu penting, tentang bagaimana lingkungan juga berpengaruh terhadap hal itu. Nah, mungkin sekian dulu oleh Singgalang kita pada sore hari ini. Saya Nunalaisa Ikari, mohon pamit undur diri.
Nah, mungkin sekian dulu oleh-oleh Singgalang kita pada sore hari ini. Saya Nuna Raisa Ikari, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.